Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ensiklopedia Islam edisi Ramadan. Di bulan penuh berkah ini kami hadir 2 kali sehari ya, saat sahur dan berbuka puasa. Video singkat, ringan, semoga menjadi penguat iman. Karena di sini kita belajarnya pelan-pelan, biar pahamnya bertahan lama. Di antara para nabi yang Allah utus ke dunia, ada satu nama yang kisah hidupnya dipenuhi ujian luar biasa. Ujian akal, ujian iman, ujian keluarga, bahkan ujian nyawa. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah memuliakan Nabi Ibrahim dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah berfirman, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan bukan hanya itu, Allah juga menjadikannya sebagai imam bagi seluruh manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 124 Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia di kota Ur-Kasdim, di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kesyirikan. Mereka menyembah patung-patung dari batu dan kayu. Ayahnya sendiri, Azar, adalah seorang pembuat patung berhala. Pada masa itu pula, berkuasa seorang raja zalim bernama Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Namrud pernah bermimpi buruk tentang keruntuhan kerajaannya, sehingga dia memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki pada zaman itu. Namun Allah menjaga Nabi Ibrahim. Ibunya melahirkan Nabi Ibrahim secara sembunyi-sembunyi di dalam gua. Dan dari tempat yang sunyi itulah Allah menyiapkan seorang pembawa cahaya tauhid. Sejak kecil, Nabi Ibrahim dikenal cerdas dan berpikir jernih. Ia tidak bisa menerima bahwa patung buatan manusia dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim pun memulai dakwahnya kepada orang terdekatnya, yaitu ayahnya sendiri. Dengan kata-kata yang lembut dan penuh adab, ia berkata, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat pula menolongmu sedikit pun?" Namun kebenaran tidak selalu diterima. Ayahnya menolak, bahkan mengancam Nabi Ibrahim. Meski begitu, Nabi Ibrahim tetap mendoakan ayahnya dan memilih menjauh tanpa kebencian. Nabi Ibrahim kemudian berdakwah kepada kaumnya. Ia mengajak mereka menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan berhala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 16 disebutkan, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Namun kaumnya berdalih, mereka hanya mengikuti tradisi leluhur. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 74 disebutkan, "Kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian." Ketika kaumnya pergi merayakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim masuk ke tempat berhala. Ia menghancurkan semua patung kecuali yang terbesar dan meletakkan kapak di tangan patung itu. Saat ditanya, Nabi Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka bisa berbicara." Mereka semua terdiam, akal mereka kalah, tapi kesombongan mereka menang. Karena kalah dalam hujjah, mereka memilih kekerasan. Dalam surat Asy-Syafa'at ayat 97 disebutkan, "Dirikanlah bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api." Apinya dinyalakan begitu besar. Saat Nabi Ibrahim dilempar, ia mengucapkan, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Api hanya membakar tali pengikatnya, tidak menyentuh tubuh maupun pakaiannya. Setelah itu, Nabi Ibrahim diperintahkan hijrah ke negeri Syam. Bersamanya ikut Sarah istrinya dan Lut keponakannya. Saat terjadi paceklik, mereka pergi ke Mesir. Di sanalah Nabi Ibrahim dan Sarah diuji. Melalui peristiwa di istana Raja Mesir, Allah menjaga kehormatan Sarah. Dan sebagai hadiah, mereka diberi seorang hamba bernama Hajar. Dari Hajar, Allah menganugerahkan seorang putra bernama Ismail. Dan dari Sarah lahirlah Ishak. 2 anak, 2 nabi, 1 garis tauhid. Bersama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan membangun kembali Ka'bah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 127, "Dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar Baitullah, Ka'bah itu kini menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia." Jejak ketaatan Nabi Ibrahim masih hidup hingga hari ini. Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa iman bukan sekedar warisan, tapi pilihan yang sadar. Keberanian untuk berpikir, keteguhan untuk berdiri, dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 123 Allah berfirman, "Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim yang lurus." Semoga kisah ini meneguhkan iman kita ya, dan menuntun langkah kita di jalan tauhid. Kalau kisah ini membuat hati kamu merasa lebih tenang dalam menghadapi masalah kamu, maka ada baiknya juga kamu share video ini ke orang yang menurut kamu mereka lagi berjuang diam-diam. Karena di sini kita nggak cuma dengar cerita, tapi kita juga bisa mengambil maknanya. Demikian episode edisi Ramadan kali ini. Besok kami akan kembali dengan kisah-kisah Islami lainnya. Kami akan tayang di jam yang sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.